Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga kecil di desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa ibu cepat sekali meninggalkanku? Ibu, lihatlah, bajuku begitu lusuh, warnanya juga pudar. Aku tidak punya perhiasan sama sekali. Kau ini hanya bisa menggerutu saja pada ibu. Ibu juga pengen punya perhiasan banyak, punya rumah yang besar, kebun yang luas, punya kereta kencana. Ibu juga pengen yang punya seperti itu. Ibu, apa kau ingat saudagar tua di desa seberang? Istrinya baru saja meninggal. Ibu rayu saja dia, lalu menikah dengannya agar kita menjadi kaya raya. Ide yang bagus. Bawang Putih, kamu suka dengan makanan yang ibu bawakan ini? Iya, masakan yang ibu bawakan sangat enak sekali. Wah, ibu senang sekali mendengarkannya. Besok ibu bawakan lagi ya. Terima kasih ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Dan akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, ayah Bawang Putih merantau ke keluar kota untuk urusan pekerjaannya. Karena hal itu, Bawang Putih sangat sedih sekali. Ayah meninggalkan rumah. Ibu dan Bawang Merah masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Bawang Putih berdiri di depan rumah sembari meratapi kepergian ayahnya. Hei Bawang Putih, kamu jangan berbalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres rumah. Baik Bu, aku akan mengerjakannya. Putih, jangan lupa kamu harus mencuci bajuku dan membereskan semua barang-barangku. Pada suatu hari, setelah sekian bulan ayah Bawang Putih pergi ke keluar kota, datanglah seorang warga desa membawa kabar duka. Bawang Putih. Ada apa Bu? Maafkan kami Bawang Putih. Iya, kedatangan kami ke sini membawa kabar duka. Ayahmu Tuan Sukardi mengalami kecelakaan. Yang sabar ya Bawang Putih. Sabar. Ada apa ini? Ayah. Kenapa ayah? Ayah kecelakaan. Yang sabar ya. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi, menyiapkan makanan dan beres-bereskan rumah. Ingat, semuanya harus dikerjakan. Baik Bu, semuanya akan kukerjakan. Aduh, gimana ini? Pasti ibu akan marah jika tahu baju hanyut ke sungai. Ibu, maafkan saya tidak sengaja menghanyutkan baju ibu di sungai. Apa katamu? Cepat cari baju ibu sekarang juga. Baik, Bu. Permisi Bu, apakah saya boleh bertanya? Tentu saja boleh Nak. Beberapa hari yang lalu, baju ibu saya ada hanyut di sungai ini. Apakah ibu melihatnya?
Sepertinya itu baju yang kita lihat tadi ya, Bu. Iya, iya. Apakah baju kamu berwarna merah, Nak? Iya, benar, Bu. Sepertinya baju itu hanya di sungai sebelah sana. Oh, begitu. Terima kasih, Bu. Iya. Permisi, Bu. Apakah saya boleh bertanya? Iya, boleh. Ada apa? Apakah Ibu melihat baju yang hanyut di sekitaran sungai sini? Sepertinya Ibu melihatnya. Coba kamu cari sebelah sana. Baik, Bu. Terima kasih. Saat pencarian tersebut, tak terasa perjalanan Bawang Putih sangat jauh. Tiba-tiba ia melihat gubuk tua. Bawang Putih pun berniat untuk beristirahat di gubuk tersebut. Permisi, apakah ada orang di dalam? Misi. Siapa ini, Nak? Siapa dirimu, Nak? Ada apa siang-siang kesini, Nak? Saya Bawang Putih, Nek. Kedatangan saya ke sini ingin mencari baju ibu saya yang hilang. Baju ibu saya berwarna merah. Namun sampai saat ini saya belum menemukan baju itu, Nek. Saya capek. Apakah saya boleh numpang istirahat di sini? Baju berwarna merah. Oh, baju itu milikmu, Nak. Iya, Nek. Nenek sudah menemukannya dan menyimpannya. Jika kamu ingin kembali, maka harus dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, Nek? Kamu harus menemani nenek dan menginap di rumah nenek selama beberapa hari. Baik, Nek, saya setuju dengan persyaratan nenek. Masuk ke rumah nenek. Saat di gubuk nenek, Putih sangat rajin mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Marilah. Ada apa, Nek? Ini baju milikmu. Dan pilihlah buah ini. Tidak perlu, Nek. Tidak apa-apa, pilihlah salah satu. Baiklah, saya akan milih yang ini. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Putih hanya mengambil buah yang paling kecil. Ibu, lihat baju ibu sudah kutemukan. Sudah, taruh di situ. Sesampainya di rumah, Putih langsung membuka buah tersebut. Dari mana kamu mendapatkan perhiasan itu? Di dalam buah ini. Ibu! Ibu, lihat ini. Bagaimana jika aku melakukan seperti Bawang Putih, Bu? Boleh juga, Nak. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Duh, di mana sih rumah nenek itu? Kata Putih, rumahnya di sekitaran sini. Oh, itu rumahnya. Nek! Nek! Permisi, Nenek tua. Apa kamu melihat baju merahku beberapa hari yang lalu di sungai? Baju berwarna merah. Ya, nenek melihatnya dan menemukannya. Apa saya boleh mengambilnya? Boleh, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Nek? Kamu harus menemani dan menginap di rumah nenek selama beberapa hari. Baik, saya akan menyetujuinya. Sudah beberapa hari Bawang Merah tinggal di rumah nenek. Namun, selama di rumah nenek, ia hanya bermalas-malasan dan tidak ada hal yang baik yang dilakukannya. Nek, aku sudah tinggal beberapa hari di sini. Mana bajuku? Ini bajumu. Lalu, apa yang berlanjut? Ini ada 2 buah. Pilihlah salah satu. Sesampainya di rumah, Merah langsung mengabari ibunya. Ibu, lihatlah!